Indahnya kasih-Mu, oh Tuhan, Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu, bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Hanya padamu Bapa ku serahkan hidupku ini, hanya untuk-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah aku Bapa sesuai kehendak-Mu, agar nyata kemuliaan-Mu. Betapa indahnya kasih-Mu, oh Tuhan, Kau berikan nyawa-Mu untuk hidupku. Ajarku mengerti maksud hati-Mu, bawaku masuk dalam seluruh rencana-Mu. Hanya padamu Bapa ku serahkan hidupku ini, hanya untuk-Mu Tuhan seluruh hidupku.
Bila ku renungkan kasih-Mu, begitu besar ku rasakan Tuhan. Betapa Engkau perhatikanku, seperti biji mata-Mu yang berharga. Ku bersyukur kepadamu karena ku milik-Mu. Ku percaya janji-Mu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalan-Mu terbuka untukku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku. Segenap hidupku hanyalah untuk-Mu. Bila ku renungkan kasih-Mu, begitu besar ku rasakan Tuhan. Betapa Engkau perhatikanku, seperti biji mata-Mu yang berharga. Ku bersyukur kepadamu karena ku milik-Mu. Ku percaya janji-Mu nyata bagiku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hidupku. Segala jalan-Mu terbuka untukku. Engkau Tuhan yang berkuasa di dalam hatiku. Segenap hidupku hanyalah untuk-Mu. Shalom saudara, salam berjumpa dengan Pak Rudi Gunawan. Sungguh kasih karunia anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan senantiasa terus melindungi kita. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya saudara. Sebab Dia selalu mengingatkan, menjaga dan melindungi kita. Terus waspada saudara di hari-hari akhir ini. Persiapkan dirimu dengan baik, situasi dan kondisi saudara harus benar-benar perhatikan. Nah, ada satu pengumuman yang penting saudara. Pada akhir bulan atau pada awal Juli ya, pada awal Juli, akhir bulan atau awal Juli, pastinya adalah awal Juli, bahwa Kindred yang 45777 berubah
menjadi 909 639 4141. Jadi kalau saudara ingin memberikan persembahan lewat Kindred, mulai Juli 1 sudah berubah dari biasanya 45777 berubah menjadi 909 639 4141. Sekali lagi saya ingin memberitahu buat saudara yang biasa memberikan persembahan lewat Kindred mulai Juli 1. Yang biasa saudara teks langsung keluarnya 45777 berubah menjadi 909 639 4141. Begitu ya saudara. Jadi jangan bingung, dan sudah diumumkan dari sekarang untuk bagi saudara yang selalu memberikan di Kindred. Tuhan memberkati, maju terus, dan saya percaya apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Terpuji namamu, terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, Bless Family, blessing. Saudara, selamat datang kembali di Family Devotion bersama saya, Nita Gunawan. Dan kali ini sendiri saudara, nanti saya akan jelaskan kenapa. Mari kita akan memuji Tuhan, dan kita percaya kita adalah jemaat berkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Amin, 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 pasti amin ya. Dan apapun yang hilang di masa-masa lalu akan Tuhan kembalikan di tahun ini sampai 7 kali lipat, bahkan sampai berkelimpahan. Amin, karena Dia Bapa yang baik. Amin, kita naikkan pujian. Engkau Bapa yang mengasihiku, haleluya. Tak kau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini, haleluya. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, haleluya. Tak kau pandang bentuk dan rupaku, haleluya. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, haleluya. Melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala persoalan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan
pernah meninggalkan anak-anakmu yang berseru padamu ya Bang. Engkau Bapa yang baik, selalu menolong. Haleluya. Engkau selalu mengasihi kami, ya Bapa yang baik. Kami menyembahmu, kami tinggikan namamu Yesus Tuhan. Tiada yang sepertimu, tiada yang ajaib sepertimu Tuhan. Raja yang agung, Raja yang mulia. Haleluya, haleluya. Rabashenda ya namasinimu, ya rabasheni kirimasheni ya namu. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Oh, haleluya. Engkau sungguh baik, Yesusku engkau baik, engkau sungguh baik. Dear Heavenly Father, thank you for gathering us here, Lord. Please gather us today, Lord, that Pastor Nito bisa kasih kita yang membagus dari Tuhan, Lord. Please gather us, Lord, kita bisa belajar hari ini, Lord. In the name of Jesus, I pray. Amen. Bless family, blessing, blessing, blessing. Baik yang ada di Facebook maupun yang di YouTube. Tuhan Yesus memberkati Bapak kita, Bapak yang baik. Amin. Dan dia selalu mengajarkan kita segala sesuatu yang kita harus ketahui untuk menghadapi dunia ini, saudara ya. Untuk menghadapi segala macam persoalan pergumulan. Tunggu sebentar ya, saudara ya. Saya akan menyapa saudara-saudara yang ada di YouTube, di Facebook, ya, di YouTube tunggu saudara ya. Oke. Gimana saudara, 4th of July besok ya. Kita percaya bahwa akan ada kemenangan, kemandirian, keindependenan dari hidup kita, terutama iman kita ya. Kita mau menyapa siapa yang ada di sini. Tunggu sebentar ya saudara, kenapa ini? Maklum, Pak Rudi kebetulan dia harus beristirahat karena memang nggak gampang. Jadi Pak Rudi itu dia harus bergulat dengan sakitnya, saudara ya, karena memang tulang sama tulang tuh nggak gimana ya. Kita kalau sakit gigi aja ya kita udah sakit banget ya, apalagi ini kan tulang ketemu tulang di dalam lagi. Nah itu yang akhirnya membuat dia lebih baik dia istirahat, lebih banyak istirahat kakinya, karena kalau dia tekuk sedikit saja itu membuat dia kesakitan. Jadi saya minta mohon kepada teman-teman, saudara-saudara, ya jemaat-jemaat yang memang peduli kepada Pak Rudi, kami berterima kasih ya atas kepeduliannya, atas perhatiannya.
Tapi memang kalau mau bertemu, memang waktu itu ada beberapa orang yang mau bertemu di rumah itu memang agak sulit untuk beliau duduk ya. Bahkan justru kalau duduk kelamaan itu dia sakit. Jadi kalaupun bertemu bukan saudara menambah dia semangat untuk sehat, tetapi malah membuat dia menderita saudara ya. Jadi saya mohon maaf kalau misalkan Pak Rudi tidak bisa menerima siapapun karena dia butuh istirahat, dia butuh tiduran gitu ya saudara. Jadi kakinya nggak ditekuk-tekuk. Oke, baiklah. Shalom yang ada di Facebook dulu. Shalom. Shalom Facebook ya. Ibu Sosia dengan keluarganya, puji Tuhan. Dan di sini ada Ibu Sunarni Widya Astuti, shalom. Bu Sunarni, Pak Andreas, shalom. Pak Joni, shalom. Ya, terus ini Gunadi, shalom. Dengan keluarganya. Dan Sang FG, shalom. Ibu Iren Chong, shalom. Bandung, Tirahat, Bandung teh. Ya, orang Bandung. Nah, ini ada Ibu Herlin, shalom. Ada Ibu Emi, shalom. Pak Nambar, shalom. Dengan keluarganya. Reren Wangi, shalom. Dave, shalom. Laura Andilol, oh ini Ibu Linda, shalom. Apa kabar? Pak King, shalom. Dengan istrinya, Bu Yuliana Endang, shalom. Ibu Meliana, oh Bu Cincing, shalom. Ibu Ivong, shalom. Luita Dewi, shalom. Dan juga Ibu Susan Jonathan, San Francisco, shalom. Nah saudara, ya kita saat ini kita akan membahas, kita akan sama-sama belajar ya saudara ya. Belajar kemarin waktu hari Rabu kita sudah belajar bagaimana mengetahui strategi iblis terutama yang ada di gereja. Jadi jangan pikir gereja tuh nggak ada memanipulasi, yang ada banyak banget. Jadi bukan cuma hamba Tuhannya saja yang memanipulasi, tapi juga pekerja-pekerjanya juga banyak yang cuma cari popularitas, cari kedudukan, cari nama, cari penghormatan, itu banyak sekali. Makanya kita harus balik lagi kepada diri kita sendiri, apa yang menjadi ambisi atau motivasi kita untuk melayani di gereja. Ya, kita kalau saudara mau lihat lebih lanjutnya itu di video yang kemarin ya saudara. Nah, saat ini kita nggak akan berbicara soal itu. Saya akan mengajak saudara kita berbicara bagaimana sesuatu yang ditunda itu justru mendatangkan sesuatu yang baik, sesuatu yang mujizat. Bahkan penundaan itu kadang-kadang kita merasa bahwa aduh ditunda lagi itu merasakan bahwa kita kesengsaraan atau kesusahan. Justru kebalik kalau kita melihat dan mengamati firman Tuhan ya. Justru penundaan itu mendatangkan satu kebaikan. Kita lihat ya saudara di Yohanes 11. Sama-sama kita lihat di Yohanes 11 ayat 1. Nah saudara, ini PR di rumah ya, ayat 1 sampai 44 sebetulnya. Tapi saya akan mengutip beberapa ayat saja. Ini tentang Lazarus dibangkitkan ya. Jadi Lazarus ini ceritanya udah mati dan dia sudah dikubur. Nah, dan ini kita lihat ya, ayat ketiga kita baca ya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Saudaranya siapa? Yaitu Maria dan Marta. Ya, kalau kita lihat di atas ayat satunya ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan Marta. Ya, ayat ketiga, Lazarus yang sakit itu adalah saudara kedua perempuan itu, yaitu Maria dan Marta. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan apa? Kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu nama Allah akan dimuliakan. Nah, kadang-kadang kita mungkin saudara saat ini mengalami kesusahan atau problem, masalah, pergumulan, bahkan sakit penyakit. Kadang-kadang mungkin kita bilang, aduh, kenapa ya kok saya? Kenapa ya kok bisa terjadi pada saya? Nah, ini adalah sesuatu hal yang harus kita syukuri saudara, karena ternyata kita diizinkan Tuhan untuk mengalami ini, untuk menyatakan bahwa kita bisa menanggung ini gitu.
kita bisa menanggung penyakit ini, kita bisa menanggung persoalan ini. Karena masih ingat Pak Rudi berkata bahwa segala sesuatu tuh ada expirednya. Jadi apapun persoalan pergumulan kita pasti ada jangka waktunya, ada jangka berakhirnya, ada jangka expirednya. Jadi jangan pikir bahwa oh kenapa ya, kadang-kadang suka mengasihani diri sendiri ya. Ada istilah, why me Lord? Terus Tuhan jawab, why not? Gitu kan. Jadi jangan pernah pikir why me, why not them? Wah, kenapa nggak sana? Terus kalau Tuhan jawab, why not? Untuk mempertajam atau memperkuat iman kita. Dari mana? Nah, kalau kita lihat ini Lazarus adalah orang yang dikasihi Tuhan, betul kan? Tadi dibilang bahwa Marta Maria memberi kabar kepada Yesus, dibilang bahwa orang yang kau kasihi sakit. Ini baru sakit ya, belum mati ya. Dibilang sakit. Nah, kesetiaan pada Allah itu tidaklah menjamin kebebasan dari masalah. Saudara setia, saudara taat, atau saudara rajin dalam pelayanan, dalam gereja atau apa, tidak menutup kemungkinan bahwa saudara tidak menderita apa-apa. Ya, justru lihat, orang yang dikasihi Yesus kalau di ayat ketiga itu jatuh sakit. Ya. Nah, Tuhan Yesus bukannya datang menyembuhkan, tapi dia berkata apa? Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena pada saat penyakit itu sudah berakhir masa expirednya, pada saat persoalan itu sudah berakhir masa expirednya, masa jangka waktunya, disitulah kuasa Tuhan terjadi, disitulah kuasa Tuhan bekerja sehingga kita boleh menjadi saksi buat orang lain. Ada amin saudara, amin ya. Jadi jangan pernah memandang segala sesuatu berpikir, oh kenapa ya saya, apa salah saya, apa kenapa ya saya, segala macam. Jangan pernah menyalahkan atau melihat hal-hal yang tidak baik. Kita kemarin sudah belajar ya, bagaimana iblis memasuki kita sehingga kita menjadi lemah, menjadi iman kita menjadi merosot. Kenapa? Karena kita membiarkan iblis masuk dalam pikiran kita. Nah, kan dikatakan dalam firman Tuhan dibilang apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Akal budi itu adalah pikiran, saudara. Jadi kasihi Tuhan dengan segenap akal pikiranmu. Artinya bahwa pikiran kita harus mendatangkan pikiran-pikiran yang baik, seperti yang di Filipi 2, pikiran-pikiran Kristus. Amin. Yang di Filipi 2. Makanya waktu Marta Maria ini bersedih karena saudaranya sakit ya, dia langsung mendatangi orang yang tepat, saudara. Yaitu dia tidak pergi kemana-mana, dia tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Nah, saudara, kita baca ayat ke-6 ya. Nah, lihat ayat ke-6. Namun setelah didengar Yesus bahwa Lazarus sakit, nah ini saudara. Langsungkah Tuhan Yesus bertindak? Kita lihat sama-sama, simak baik-baik. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada, saudara. Oh, ini haleluya ya, saudara. Saudara tahu kalau kita baca di ayat sebelumnya, itu Yesus ada di seberang sungai Yordan. Jadi waktu dikasih tahu dia lagi di Betania, di kampungnya Marta ya. Nah, maksud saya si Lazarus ini tinggal di Betania, di kampungnya Maria dan Marta. Nah, Yesus ini lagi di seberang danau sungai Yordan, saudara. Nah, waktu dia tahu Lazarus sakit, bukannya dia bersegera pergi atau langsung mendoakan, tetapi apa? Dibilang apa? Dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia ada. Ini kalau lagi kayak begini gimana coba saudara? Benar kan? Dibilangnya ayat ketiga, dibilangnya apa? Lazarus orang yang dikasihi. Tetapi Yesus malah bukannya, biasanya orang yang kita kasihi, begitu kita dapat telepon, begitu kita dapat kabar bahwa orang kita kasihi sakit, otomatis kita langsung cepat-cepat, langsung jenguk ke rumah sakit, benar nggak? Atau pergi ke rumahnya mendoakan. Itu sangat amat baik, saudara. Dan itu memang biasa yang dilakukan oleh kita semua. Kalau kita tahu orang yang kita kasihi menderita sakit penyakit atau menderita kesusahan ya. Kalau musuh kita malah kita nggak mau datengin, betul kan?
Tapi Yesus ini kebalik, saudara. Justru orang yang dikasihi, dia tunda, saudara. Makanya membuat kemarahan pada si Marta. Marta ini marah. Ya. Nah, dari mana? Nah, ini kan ya. Dari mana ketika nih, waktu di ayat ke-20 ya. Waktu akhirnya, tunggu ya, kita lihat lagi berada. Nah, waktu di ayat ke-20 dikatakan ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang setelah 2 hari penundaan, ia mendapatkannya, tetapi Marta tinggal di. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jadi, saudara, sebelum itu kita baca ayat 15. Ini menarik, saudara. Ayat 14 dan 15 ya. Jadi kita ketahui bahwa namun setelah didengarnya ayat 6 itu bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat ke-14 15-nya kita baca bersama ya. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Wah, orang yang sangat dikasihi dan keluarganya tahu bahwa Lazarus ini sangat mengasihi Yesus juga. Kalau orang yang sangat dikasihi atau mengasihi, berilah contoh kita misalkan datang ke keluarga saudara kita gitu ya. Saudara kita sedang sakit. Terus kita datang, terus kita bilang, Lazarus nggak mati, dia nggak tidur, dia mati gitu kan ya. Sudah mati. Itu apa nggak diamukin satu keluarga? Benar nggak saudara ya? Ya kan nggak mungkin. Tapi Yesus mengatakan karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Terus ayat ke-15-nya dikatakan, tetapi, ini lebih lagi saudara. Dibilang apa? Tetapi syukurlah aku tidak hadir. Wah, ngeri banget ya saudara. Kalau dipikirkan, ini gimana sih ceritanya? Katanya sangat mengasihi Lazarus. Dan Lazarus sangat mengasihi dia. Otomatis kalau hubungan kedekatan yang baik, biasanya saling peduli, betul kan saudara? Tapi jawaban Yesus dibilang apa? Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, yaitu pada waktu dia sakit. Sebab demikian lebih baik katanya Tuhan tuh bagimu, supaya kamu, nah ini poinnya saudara, supaya kamu dapat belajar percaya. Wah. Bayangin saudara, ini poinnya, garis bawahi saudara ya. Kenapa Yesus menunda pada saat itu dia mau datang ke Lazarus yang lagi sakit. Dia tunda, bahkan dia tunda 2 hari dan dia tunda 1 hari lagi kalau nggak salah ya. Tapi syukur aku, jadi 3 hari kalau saya lihat di sini ya, kalau kita ada ayatnya ya, karena ini panjang. Jadi saudara bisa baca di rumah ya. Nah, begitu Yesus ngomong begitu dan dia akhirnya memutuskan untuk datang, ayat ke-17 nih ya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah mati berapa? 4 hari. Tuh. Berarti dalam 4 hari baru Yesus datang menjumpai Lazarus, menjumpai keluarga ini. Nah, ini sesuatu hal yang kalau itu terjadi pada gereja atau pada hamba Tuhan, Pak Rudi, Bu Nita, keluarga saya mati gitu ya misalkan, atau keluarga saya sakit, terus kita cuek aja, oh nggak apa-apa, nanti aja, kita tinggal aja 2 hari lagi di sini gitu kan. Terus masih dikasih tahu, tolong Pak, ini udah sekarat, udah mati. Terus baru datang ke hari keempatnya, pastinya orang akan bilang, ini pendeta gila. Orang udah mati baru datang. Wah, bisa dimusuhin satu keluarga besar, saudara. Bisa diomongin pendeta nggak benar, pendeta ini, pendeta itu. Benar nggak, saudara? Nah, ini terjadi pada Yesus. Makanya nggak heran Marta tuh marah. Yesus, Tuhan, katanya. Ayat 21. Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku nggak mati. Bayangin, saudara, kalau itu terjadi dalam dunia nyata, dunia sekarang ini ya. Hamba Tuhan dipanggil untuk mendoakan pekerjaan aja, untuk mendoakan persoalan aja. Kalau hamba Tuhannya cuek, bisa diomongin satu kampung, saudara. Iya Pak ya? Kalau misalkan kita lupa mendoakan atau lupa untuk menjawab melayani, itu bisa ngomongin satu gereja, saudara. Pendetanya begini, pendetanya begitu, ibu pendetanya begini begitu. Ya. Nah,
Tuhan ternyata punya rencana yang khusus. Seringkali kita dalam menghadapi persoalan, pergumulan, kita maunya instan. Begitu kita minta sama Tuhan langsung dijawab. Begitu kita minta sama pendeta, harus pendeta datang. Begitu kita datang ke rumah pendeta, harus pendeta buka pintu. Nggak bisa, saudara. Yesus aja dia menunda, ya. Jadi kadang-kadang seringkali kita merasa bahwa saya harus dapat servis secepatnya. Saya harus dapat pelayanan secepatnya. Nah, ini sifat manusia yang ingin cepat dijawab pergumulannya, dijawab, diikuti permintaannya, dijawab doanya, diikuti apa yang dia mau, ya. Nah, kenapa Yesus menunda? Nah, ini kita udah baca di ayat 14. Yesus sengaja menunda datang ke keluarga ini. Kalau menurut Alkitab, keluarga ini adalah keluarga yang dikasihi, betul ya? Yesus itu datang menunda. Kita lihat lagi ya. Dia bilang apa? Sebab demikian lebih baik bagimu. Jadi tujuan Yesus sengaja untuk tidak datang right away, sengaja untuk tidak datang cepat dan pada harinya, yaitu karena apa? Supaya mereka belajar percaya. Kemungkinan keluarga ini hanya mengagung-agungkan Yesus sebagai hamba Tuhan istilahnya ya. Seperti sekarang kan banyak orang mengagung-agungkan, hamba Tuhannya, keren begini. Tapi dia tidak percaya kepada sumber berkat itu. Dia tidak percaya sepenuhnya kepada Yesus. Sehingga Yesus sengaja menunda. Makanya di sini bilang supaya kamu dapat belajar percaya. Ya. Jadi kadang-kadang di gereja kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai pekerja atau sebagai jemaat, kadang-kadang predikat itu belum tentu menyatakan bahwa orang itu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Title itu belum tentu menyatakan bahwa dia orang yang percaya pada Tuhan. Ada waktunya Tuhan izinkan itu terjadi untuk meningkatkan iman kita, untuk membawa kita kepada level yang berikutnya, untuk membawa kita kepada dimensi yang berikutnya, sehingga kita boleh merasakan supranatural yang daripada Tuhan. Merasakan kuasa dan keajaiban, sehingga kita semakin dewasa dalam rohani, semakin matang dalam pengenalan akan firman Tuhan. Ya, amin saudara. Nah, Yohanes menunjukkan bahwa Yesus turut merasakan kesedihannya. Sebetulnya Yesus sedih gak sih? Itu kan orang yang dikasihi, benar gak? Pertanyaan kan begitu. Orang yang paling dikasihi, masa dia gak sedih? Orang yang lagi sakit, masa dia gak peduli gitu ya? Sebetulnya Yesus amat sangat sayang dan mengasihi keluarga ini. Kita udah baca. Nah, dari mana ayatnya bahwa Yesus sebetulnya sedih? Kita baca ayat ke-35. Waktu Yesus sudah datang dan tiba di tempat di mana Lazarus ada. Lihat ayat 34-nya. Dibilang apa? Di manakah dia kamu baringkan? Ya. Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Jadi Tuhan pada saat datang dia tanya, di mana kamu taruh mayatnya Lazarus? Terus keluarga ini bilang, ayo Tuhan datang. Nah, ayat ke-35 tegas-tegas menyatakan bahwa maka menangislah Yesus. Jadi saudara, dalam setiap penderitaan, pergumulan kita adalah umat-umat yang dikasihi Tuhan. Saat kita menderita, saat kita dalam pergumulan, dan saat kita dalam sakit penyakit, saat kita menghadapi sesuatu yang sulit, bukan Yesus tidak peduli. Yesus pun turut menangis, turut ikut serta iba dalam persoalan pergumulan kita. Tetapi tujuan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya adalah apa? Dengan cara dia menunda untuk melihat bagaimana dan reaksi kita dan bagaimana iman kita terhadap dia. Apakah kita masih percaya dia sebagai Tuhan? Apakah kita masih percaya dia sebagai penolong? Apakah kita masih percaya dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita? Jawaban itu ada pada diri saudara masing-masing. Sehingga reaksi Marta dengan Maria itu berbeda. Bayangkan, Marta begitu dia emosinya meluap-luap, dia langsung dobrak, langsung labrak itu Yesus, langsung dimarah-marahin. Ya kan?
Seandainya engkau ada di sini, saudaraku nggak mati. Dalam arti kata, kenapa lu datang sekarang Tuhan? Kenapa kamu datangnya sekarang, nggak dari tadi? Benar nggak? Kadang-kadang kan kita suka ada orang yang bereaksi, yang spontanitas itu ya, seperti Marta ini. Tapi lihat reaksi dari Maria. Ayat 29, kita mundur ke ayat 29. Mendengar itu, mendengar Yesus datang maksudnya ya. Nah, ayat 28 dulu. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Ayat 29. Mendengar itu, Maria segera bangkit dan pergi mendapatkannya. Ini dua kelakuan yang dalam menghadapi masalah. Satu, kita lihat contoh sifat Marta yang selalu komplain, yang selalu marah, yang selalu kecewa, nunjukin kekecewaannya. Tetapi lihat reaksi Maria saat dia menghadapi persoalan. Yaitu ayat ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah dia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti mati. Ini berbeda ya dengan Marta. Perkataannya sama, meluapkan kekecewaan, tetapi respons dari seseorang itu berbeda. Orang per orang itu berbeda. Respon dari Marta berbeda, respon dari Maria berbeda. Marta dia langsung labrak, dia nggak mengucap syukur orangnya datang, dia tidak terima kasih sama Yesus kalau Yesus sudah mau datang menjenguk mereka. Tapi Maria, dia tahu siapa yang dia hadapi. Dia tahu siapa yang datang. Dia tahu siapa itu Yesus. Makanya pada saat dia datang dan melihat Yesus, dia langsung tersungkur di depan kakinya. Itu satu tanda penghormatan, itu satu tanda penyerahan, itu satu tanda percaya bahwa engkau bisa melakukan sesuatu untuk saudaraku. Ya Pak ya saudara. Ya. Jadi kalau melihat di sini saudara, dalam menghadapi satu persoalan, pergumulan, sakit, penyakit, apapun yang mungkin menurut saudara susah atau sulit ya, jangan kita langsung ngomel, komplain, menggerutu ya, seperti bangsa Israel yang dilakukan oleh Marta juga saudara ya. Tapi lakukan seperti Maria. Bersyukur saja, tersungkur, menandakan penyerahan diri, tersungkur menandakan kerendahan hati, tersungkur menandakan pengharapan kepada Tuhan, tersungkur mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu. Ya, bahwa sudah menyerah dia. Hanya Yesus yang bisa menolong. Nah, saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan persoalan pergumulan ada di dalam saudara, kehidupan saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan persoalan boleh lewat dan menghampiri saudara. Ya, ada maksud Tuhan untuk kita belajar percaya bahwa Tuhan pun sanggup. Nggak usah orang mati ya saudara. Lihat orang mati aja Tuhan sudah sembuhkan, malah bangkitkan. Apalagi persoalan yang cuma remeh-temeh saudara. Tuhan itu sumber jawaban. Yesus itu adalah penolong yang ajaib yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihi. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut, jangan pernah gelisah. Apapun mungkin saudara dalam keuangan saudara lagi menghadapi pergumulan dalam keuangan. Mungkin saudara masih bergumul tentang keluarga saudara, adik, kakak, atau apapun. Ya, mungkin saudara bergumul dalam hal sakit penyakit. Saudara ingat bahwa Yesus sanggup. Dalam sedetik pun Tuhan bisa membangkitkan Lazarus. Apakah lagi pergumulan dan penyakit saudara. Sangat amat gampang. Yang udah 4 hari mati aja Tuhan bisa bangkitin. Amin saudara. Tuhan bilang percaya saja. Ini diberikan untuk belajar percaya. Asalkan respons kita tentang Yesus
respons kita pada saat menghadapi Yesus, respons kita untuk untuk menyatakan kemuliaannya, itu respons kita itu yang paling utama, yaitu apa? Kepenundukan, kerendahan hati, dan berserah kepada Tuhan yang dilakukan oleh Maria. Bahwa dia sangat amat percaya bahwa kedatangan Yesus akan merubah segala sesuatu. Amin. Makanya Yesus pun ikut menangis. Ya, pada saat pergumulan persoalan itu ada. Jadi bukan Yesus tidak peduli akan engkau. Bukan Yesus tidak peduli akan pergumulanmu. Tapi lihat ayat ke-40 kita baca ya. Nah, ayat ke-39 dulu ya. Ayat 39, kata Yesus, angkat batu itu. Nih, reaksi Marta. Apa reaksinya? Waktu Yesus bilang, angkat batu itu. Marta bilang apa? Saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, dia cegah. Padahal Tuhan sedang mau melakukan mujizat. Padahal Tuhan sedang mau melakukan sesuatu kuasa, mendemonstrasikan kuasanya. Malah dipotong, saudara. Nih, Marta menjawab apa? Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Bayangkan. Waktu Yesus sudah mau melakukan mujizat dalam hidup kita. Kita langsung berpikir, pikiran kita langsung berpikir. Bisa gak ya? Masa sih sembuh? Gimana? Kok gimana ya? Bisa gak Tuhan sembuhin? Bisa gak Tuhan jawab persoalan saya? Jadi pikiran kita yang dihantam oleh iblis untuk berkata-kata, mana mungkin, mana bisa, mana Tuhan bisa lakukan. Jadi segala sesuatu keluar dari pikiran kita. Seperti Marta. Marta bilang, nggak bisa Tuhan, itu udah bau. 4 hari udah mati. Makanya Yesus langsung menjawab si Marta. Ayat ke-40-nya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu? Tuhan sudah tegaskan. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, kadang-kadang Tuhan sedang mau melakukan mujizat dalam hidup kita. Tapi yang membatasi mujizat itu datang, yaitu pikiran kita. Nggak mungkin, susah, repot, berat. Waktu Tuhan mau memberikan saudara pekerjaan yang lebih baik, Tuhan bilang, nggak mungkin, aku nggak punya pengalaman, gimana bisa? Betul? Kadang-kadang pikiran kita yang membuat akhirnya mujizat itu tidak terjadi. Ya, Tuhan bilang, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau apa? Engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tadi di awal dibilang apa? Yesus dari awal udah bilang apa? Penyakit itu tidak akan membuat kematian dalam hidupmu, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Lalu ayat 41-nya, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku, kata Yesus. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya cuma dengan perkataan, saudara. Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi sebetulnya cuma dengan perkataan. Lihat ayat 43-nya. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, mari keluar. Ya. Dan akhirnya orang yang telah mati itu datang keluar. Perkataan itu penting, saudara. Perkataan kita, perkataan membangun ataukah membuat kematian dalam hidup kita. Seperti Marta. Marta mengatakan, nggak mungkin Tuhan, udah bau. Ini perkataan mematikan. Kenapa? Kalau itu dikatakan pada manusia sekarang, Pak Pendeta jangan dibuka, udah bau, udah mati. Mungkin pendetanya akan mundur. Padahal Tuhan mau menyatakan mujizat. Karena perkataan kita sendiri yang akhirnya menunda, bahkan menutup
berkat itu. Tetapi perkataan kita bisa juga menentukan kehidupan dalam hidup kita. Jadi mana yang kita pilih, saudara? Mana yang saudara pilih? Perkataan mematikan atau perkataan yang menghidupkan iman kita? Sehingga apapun persoalan pergumulan yang kelihatannya mati, sudah tidak ada jalan keluar, yang kelihatannya tidak mungkin ditempuh, tidak bisa dilewati, tetapi dengan perkataan kita, persoalan itu terjawab. Amin. Saudara, bayangkan, tembok Yeriko aja cuma dikelilingin doang, bisa roboh. Nah, Tuhan udah bilang, aku berikan kuasa kepadamu. Kuasa perkataan. Kalau kita, anak-anak Tuhan, ada Roh Kudus, ada Roh Penolong di dalam kita, seperti yang saya sudah khotbahkan kemarin. Ya, kalau kita anak-anak Tuhan mengaku anak Tuhan, pastinya ada Roh Penolong dalam hidup kita. Pastinya ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, perkataan kita juga akan keluar perkataan-perkataan yang menguatkan, yang memberikan hidup, yang memberikan kemerdekaan dalam hidup kita. Jadi, just ada pada saudara. Saudara mau memilih bagaimana melihat persoalan ini, memilih seperti Marta atau seperti Maria. Yang mengucap syukur dan yang komplain terus. Sampai Tuhan mau melakukan mujizat aja dia masih komplain, saudara. Ya, saudara, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh percaya penuh kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan bisa sanggup melakukan segala sesuatu yang mustahil menjadi mungkin bagi Tuhan. Yang tidak mungkin menjadi mujizat bagi Tuhan. Amin, saudara. Dan itu akan kau alami. Haleluya. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat, dan hidup berkelimpahan. Blessing, blessing, blessing. Yuk, kita sapa lagi. Siapa yang ada di sini? Puji Tuhan. Tadi sampai di mana ya? Oh, ini saya kurang jalan ini. Ya. Shalom untuk yang baru datang. Siapa ini ya? Peter. Halo, shalom Peter Parengkuan. Shalom Ibu Lili Herho, Naomi Emma, shalom maminya. Kendo Asura, shalom. Ibu Damaris, Pak Pahan, Bu Nona, shalom. Bu Erdiana Tarigan, shalom. Puji Tuhan. Kiranya firman-Nya hari ini singkat saja, saudara, tapi kiranya bisa menguatkan saudara dalam menghadapi pergumulan persoalan apapun bentuknya. Amin, saudara. Mari kita akan berdoa, saudara. Kita akan berdoa secara general. Kita akan menutup dan kita akan mengakhiri ya. Ada yang di Facebook. Oke. Bapa, dalam nama Yesus, kami kembali menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu. Biarlah kami percaya dan semakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihi. Seperti Lazarus pun sekalipun 4 hari sudah mati, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan Lazarus. Dia akan menepati janjinya, apapun yang sudah diucapkan bahwa sakitnya tidak akan membawa kepada kematian, tapi membawakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk percaya apapun persoalan pergumulan yang kami hadapi. Mungkin kami menghadapi soal keuangan ataupun dalam persoalan rumah tangga, persoalan hubungan keluarga Tuhan, ataupun persoalan pekerjaan, apapun yang kami hadapi, sakit penyakit. Ajar kami untuk percaya Tuhan bahwa Tuhan menunda, kadang-kadang mendatangkan satu kemuliaan, bahkan berkat, bahkan mujizat yang luar biasa dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Memberkati setiap yang datang di live chat ini Tuhan, baik yang ada di Facebook, Ibu Sia, Tuhan berkati. Dan apa yang mereka lakukan, Tuhan berkati dan berikan kelimpahan dalam hidupnya. Ibu Sunarni Widya Astuti, Pak Andreas, dan keluarganya. Engkau berkati Tuhan, kasih karunia-Mu turun atas mereka. Selalu dipakai Tuhan dan selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Juga Pak Joni dengan Ibu Endang. Sakit penyakit yang Kau sembuhkan demi nama Yesus. Engkau juga memberkati Gunadi, Pak Gunadi dan keluarganya. Ibu Sang
San FG, dalam nama Yesus berkat-Mu melimpah atas keluarga ini, dengan keluarga dan anak-anak yang Kau berkati, Ibu Iren Chong Tuhan, dengan keluarganya dan Bu Herlin, keluarganya yang Kau berkati Tuhan, biarlah Kau pakai anak-anak ini untuk menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang juga, Ibu Emi, Pak Nambar, dan Reren Wangi, Dave, Tuhan Kau berkati juga apa saja yang mereka perbuat, apa saja yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Begitu juga kami berdoa buat Dave Tuhan yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati, kami percaya tangan Tuhan akan menolong seperti yang sudah didengar firman hari ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak yang mencari Tuhan. Dan kami perserahkan Dave ke dalam tangan-Mu, juga Ibu Linda, Pak King, dan Ibu Monik. Tuhan Kau berkati, biar kasih karunia-Mu turun atas Pak King dan Ibu Linda. Apapun yang dia cita-citakan, apapun yang dia inginkan, Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan penuhi sesuai dengan keinginan dan cita-citanya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Yuliana Endang dan Ibu Cing Cing Pak Kris Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kau berkati, jadikan mereka terang dan garam bagi dunia ini. Ibu Ivong, Ibu Luita Dewi dengan keluarganya, Ibu Susan Jonathan, Tuhan Kau berkati, Kau pelihara kehidupannya, apapun yang mereka butuhkan Tuhan cukupkan, bahkan limpahkan. Ibu Helen Chang Tuhan Kau berkati, juga Ibu Pak Eric dan juga Maria di Bandung, juga dengan persoalan pergumulannya, dengan restoran barunya. Apapun yang dia hadapi, Tuhan adalah jawaban hidup mereka. Kami berdoa juga untuk Peter Parengkuan dengan keluarganya, Fania, Devon dan Keke, juga Ibu Lili Herho, Ibu Lili Herho, Emma dan adiknya. Tuhan Kau berkati, Tuhan Kau juga berkati Ibu Eva, Pak Troy, dan juga Tante Ann, serta Trevor Eden. Tuhan Kau berkati, apapun yang mereka inginkan, cita-citakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan juga berkati Pak Kendo dan Ibu Nona, serta Ibu Erdiana Tarigan. Tuhan juga memberkati keluarga ini, apapun yang mereka inginkan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Ibu Sunari Widyastuti, Tuhan segala kebutuhan, segala keinginannya Tuhan genapi. Terima kasih Bapak. Kalaupun ada yang sakit, kami percaya di dalam nama Yesus segala sakit penyakit kami mintakan sembuh dalam nama Yesus. Segala kuasa Tuhan akan terjadi dalam kehidupanmu. Percaya saudara bahwa Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakitmu, akan memberikan jalan keluar kepadamu. Apapun yang kau hadapi, persoalan boleh datang, pergumulan boleh ada, tetapi percaya dan ingatlah bahwa Yesus adalah Tuhan satu-satunya yang memberikan jawaban dalam hidup kita. Dalam nama Yesus, segala apapun yang dihadapi oleh jemaatmu dan teman-teman kami yang ada di live chat ini, Tuhan, Engkau Tuhan, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia dan Amerika. Kasih-Mu turun Tuhan, kiranya bangsa ini juga ada kemuliaan Tuhan turun di tanah dan negara bangsa ini juga. Biarlah mereka memuji memuliakan nama Tuhan, dan pemimpin yang Kau berkati, ada roh takut akan Tuhan dalam setiap departemen dan lembaga-lembaga yang memimpin di dalam nama Yesus. Kami serahkan bangsa Indonesia dan bangsa Israel, bangsa Amerika ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa Israel, kasih-Mu turun atas bangsa ini. Kami memberkati bangsa ini Tuhan, karena bangsa ini adalah bangsa pilihan-Mu, seperti juga Engkau mengatakan, kalau yang memberkati bangsa Israel akan diberkati. Kami percaya Tuhan, berkat bangsa-bangsa Israel akan juga kami rasakan. Berkat Abraham, Ishak, dan Israel akan kami terima. Terima kasih Bapak. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya ke dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Semua kita yang percaya katakan amin. Sampai ketemu lagi saudara di Family Devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bless family, blessing, blessing, blessing. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat dan hidup dalam kelimpahan. Haleluya. Amin.